iman yang nggak harus perfect, nggak harus dia amal soleh, enggak, cuma iman yakin bahwa Allah ngatur semuanya. Nah sekarang itu krisisnya kata Pak Yai. Krisisnya Ya, orang itu banyak sekali dia iman, tapi imannya sifatnya mandek. Tapi gini loh, jadi kan iman tuh kalau digabungin cabangnya itu kan, yang pertama kan ya syahadat itu kan. Ya, yang kedua cabangnya itu yang 5 setelahnya daripada itu, iman kepada ya. Nah orang itu paling sering itu gagalnya di kodok-kodar. Misalnya anaknya nggak jadi, dia nyalahkan, wah kenapa gini, kenapa gini, toh saya nggak usaha. Akhirnya dia kayak ngerasa, pertama dia kesalahannya ngerasa bahwasanya kuasa dia untuk jadikan anaknya kayak gini, kuasa dia nih buat ya gini. Akhirnya dia nyalahkan usaha, saya usahanya kurang ini, padahal takdir. Nah itu pertama dia nyalahkan tuh. Kedua takdir Allahnya yang salahkan. Dirinya ya. Nggak boleh karena dia bukan kuasa di situ. Dia nggak ada kuasa, nggak ada ngambil kuasa di situ. Kan Takdir. ini takdir itu. Terus kedua ketika dia ada orang tuh ketika nggak ngerasa dia punya apa-apa, akhirnya dia nyalahkan Allah. Iya kan? Dia kalau punya kuasa juga salah, kalau ngerasa nggak punya akhirnya dia nyalahkan Allah. Kan, wah ya Allah gitu kak, patean tenan. Aku wis belum akeh radio. Kata beres. Beres. Kayak gitu. Makanya apa kok kita tuh jadi orang tuh harus punya gas dan rem kan. Nah gasnya dalam agama tuh roja. Apa? Roja itu artinya pengharapan. Harapan. Rahmatnya Allah. Nah kalau pasti itu kalau dosen-dosen Al-Azhar apa itu kalau pasti kalau mulai pengajian, mulai pas studi belajarnya pasti mereka memulai dengan rahmat Allah ya. Maha Esa telah memberikan kita taufik, gitu pasti gitu kan. Dan saat itu pasti bilang alhamdulillah dengan rahmat Allah. Ya, karena memang begitu, karena kita nggak bisa juga punya rem dan gas kalau kita nggak dirahmati Allah gitu. Nah roja ini itu pengharapan rahmat Allah, itu gasnya tuh. Remnya apa? Nah, remnya itu khauf, takut. Makanya orang kalau rem tok juga nggak bagus kan, khauf tok. Jadi Takut. dia takut gini, saya mau amal nih tapi saya takut nggak diterima, nggak amal sampai kiamat. Nah, iya harus kata beliau lagi, makanya kita itu harus tahu apa takdir kita. Nah kan karena bicara ke santri, beliau sesuaikan. Nah, ini kita ini jadi orang yang meneruskan perjuangan para nabi. Nah, toh, punya ilmunya bagian nabi, nggak sama kayak orang-orang awam yang cuma mengandalkan imannya dan amalnya. Kita punya ilmu kata. Nah apa berarti profesi kita itu takdirnya itu dalam umat ambil andilnya itu ya dalam masalah wawasan. Nah kita harus bisa tidak menyesatkan umat kata Pak Yai. Nah maka nanti santri-santri yang pulang kata Pak Yai usahakan kalau memang nggak punya kompetensi dalamnya nggak usah nyampaikan. Gitu kata Pak Yai. Karena kadang orang itu memahami perintah itu kan gitu loh. Kemarin ada pengajian tentang ada guru bahasa saya, bukan guru teman diskusi tapi dia ustadz kan saya masuk dari ustadz itu bilang gini, karena kan di dalam usul fikih perintah itu amr itu kan kalau secaranya itu ada 3. Pertama yang harus saat itu juga dilakukan, kayak aqimus shalah, kayak ini ma'ruf bil ma'ruf itu kan harus dilakukan terus. Itu wan halil munkar itu terus dilakukan. Nah terus ada yang dia sifatnya tidak ada waktunya, tidak harus dilakukan terus saat itu juga. Aqimus shalah ada waktunya. Ada waktunya. Sholat ya. Ada waktunya gitu kan. Betul. Nah, 3 itu terserah mampu atau enggak kamu lakukan. Haji ya? Mana? Yang haji itu datangilah emang. Haji bagi yang mampu. Gitu ya. Apa ayatnya itu, Mbak? Fatimul hajja wa qatarillah. Itu yang bagi yang mampu. Jadi kan dari situ saja ya, pengelompokan untuk masalah perintah itu dari situ Islam kayak bilang ini nggak ada pemberatan, ini loh cuma
ini aja yang saya suruh, gitu. Perintah-perintahnya itu kebaikan-kebaikannya. Terus dalam Islam mubah itu loh, mubah kalau kita sertai dengan kita masih yakin dengan Allah, itu malah jadi pahala. Seperti contoh kita main game yang nggak melalaikan sekali ya, ibarat main game offline. Kalau online saya akui bisa melalaikan. Pengalaman online tuh pengalaman memang bisa melalaikan karena wah ini online nih saya, kalau saya tinggalkan langsung saya kena, kadang bisa kena sanksi dari gamenya, bisa kena ban dari gamenya juga, bisa kena diskor dari squadnya karena kamu mainnya jelek, kamu suka tiba-tiba AFK, away from ini keyboard. Apa tadi away from apa? Away from keyboard. Wah, AFK. ya. Iki wis tate gaul. Iki pengalaman pribadi. Dari di situ kan, jadi tahu kita posisinya. Kadang tuh orang ngerasa saya ini ya Islam ya cuma Islam aja udah pasti saya masuk surga. Nah iya, Hamad ya yang masuk surga terakhir. Dia juga terakhir dipanggil tuh. Itu juga dia ngakinya kayak gitu. Kemarin kata Kiai, ya kalau apa itu kan sarang nama ya Om. Tapi aslinya tuh Hamad itu kata banyak mufasir tuh bilangnya itu bukan nama. Itu seperti kayak golongan. Nah, gitu. Itu kayak golongan. Maksudnya? Jadi Hamad itu yang besok akan ada nih golongan Hamad nih yang dia cuma mengandalkan la ilaha illallah wa rasulullah gitu. Kan bisa masuk surga. Makanya, nah tapi kata Pak Yai terus bilang gitu, nah tapi orang kalau mau dapat KTP kan harus daftar. Nah daftar ada prosedurnya. Nah prosedur itu kan berdasarkan kurikulum. Nah kata Pak gitu kan. Nah kalau kurikulumnya aja salah, nggak bakal bisa daftar nih. Nah kurikulumnya itu gimana? Kata Pak itu, ya ikut ahli sunnah wal jamaah, itu udah paling benar. Nah sekarang ada banyak kan Syiah, Ahmadiyah, ini gitu. Kata Pak itu nggak sesuai kurikulum. Nggak bakal bisa dapat KTP di surga. Ya dapat ijazah juga kurikulum sekolah ya. Lanjut doa Mas Maman.